الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Jumat yang mulia ini masih di bulan Sya'ban, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat Islam dan nikmat iman yang sampai detik ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hitungan hari ke depan, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh pengampunan, bulan taubat, bulan sabar, bulan perjuangan, bulan pembebasan dari api neraka, dan begitu banyak sebutan kemuliaan yang diberikan untuk bulan Ramadan ini. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan memasukinya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya telah memberikan begitu banyak janji-janji, memberikan begitu banyak perhatian terhadap kemuliaan bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, yaitu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana di dalamnya diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan itu syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada bulan itu terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka dia sungguh tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita harus bergembira akan datangnya bulan yang mulia ini. Kita tidak menyesali akan datangnya bulan yang mulia ini. Kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kelebihan-kelebihan terhadap bulan Ramadan ini. Dan kegembiraan itu bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun itu. Baik kalau sekarang musimnya media sosial, kita bisa sampaikan di media sosial berkaitan dengan kegembiraan kita akan datangnya bulan yang mulia ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, maka mari kita bergembira menyambut kedatangan bulan yang mulia ini.
Lalu bagaimanakah persiapan-persiapan kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan? Jangan kita sia-siakan, karena kita tidak tahu bahwa Ramadan yang akan datang ini apakah betul-betul kita ada di dalamnya, atau justru sebelum Ramadan kita meninggalkan dunia ini, atau menjadi sebuah Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Apa saja bentuk persiapan yang harus kita persiapkan untuk menjelang kedatangan bulan yang mulia ini? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah niat yang sungguh-sungguh. Niat yang betul-betul sungguh-sungguh untuk menghidupkan Ramadan ini. Ramadan datang setiap tahun kepada kita. Tapi ketika Ramadan datang, seringkali tidak memberikan bekas kepada kita. Seringkali tidak memberikan bekas terhadap perilaku kita. Seringkali tidak memberikan bekas terhadap tindak tanduk kita. Ketika Ramadan berlalu, maka kita tidak ada perubahan sama sekali. Maka kita niatkan betul-betul bahwa Ramadan ini bukan sekadar ibadah ritual dan bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Akan tetapi kita tancapkan niat kita bahwa di bulan Ramadan nanti ini, yang tinggal beberapa hari ini, kita tancapkan dalam hati kita untuk menghasilkan berbagai macam bentuk kebaikan. Karena di bulan yang mulia ini akan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang itu bisa insya Allah meningkatkan gairah keislaman kita. Maka niatkan, tancapkan dalam hati kita untuk menghasilkan berbagai bentuk kebaikan, mendapatkan pahala yang begitu besar di bulan yang mulia ini. Dan itu tidak hanya berakhir di bulan Ramadan saja, tapi dilanjutkan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Kemudian kita sungguh-sungguh menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Kalau kita menganggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, insya Allah kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Tapi ketika kita masih terlalu yakin, overconfidence, menganggap bahwa diri kita itu masih panjang usia kita, maka kita akan mengabaikan bulan Ramadan yang akan tiba nanti. Para ulama dulu, mereka senantiasa menganggap bahwa Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka. Oleh karena itu, 6 bulan biasanya para ulama-ulama salafus saleh, 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami untuk mendapatkan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan juga kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua yang perlu kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Manusia adalah tempatnya segala bentuk kesalahan, segala bentuk kekhilafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Semua manusia adalah tempatnya kesalahan. Mereka seringkali berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang benar-benar mau bertaubat atas kesalahan-kesalahannya itu. Maka ketika kita di luar Ramadan banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan datang kepada kita untuk mengingatkan kembali
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dulunya mungkin sering bermaksiat, maka gunakan Ramadan kali ini sebagai momentum buat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima amaliyah kita selama bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah kita harus persiapkan ilmunya, yaitu ilmu tentang ibadah puasa dan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah Ramadan yang lain. Misalnya bagaimana syarat-syarat berpuasa yang benar, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, ada salat tarawih, ada salat tahajud, ada bagaimana kita beribadah di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam akhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini semua tentu telah disyariatkan di dalam agama kita. Maka kewajiban bagi kita semua untuk mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya, hukumnya adalah fardu ain, yaitu fardu yang tidak bisa diwakilkan. Maka kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu tentang bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita persiapkan untuk menyiapkan diri masuk kepada bulan Ramadan adalah persiapan fisik kita. Persiapkan jasmani kita. Karena ibadah Ramadan adalah ibadah fisik. Ibadah puasa adalah ibadah fisik. Maka kemudian kenapa Rasulullah SAW biasanya sebelum beliau memasuki bulan Ramadan, beliau biasanya banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemanasan. Sehingga masuk di bulan Ramadan, maka beliau terbiasa untuk berpuasa. Meskipun sebenarnya beliau juga sering berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah yang lebih banyak setelah bulan Ramadan dibandingkan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sambut bulan yang mulia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.